ada yang mau ini merangkum pertemuan minggu lalu? Silakan. Saya beri poin ya, kalau bisa. Kalau ada yang mau. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa apa, kemudian kedudukannya sebagai apa ya. Lalu fungsinya bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Boleh merangkum, boleh berpendapat ya, boleh juga mungkin protes juga bisa ya. Mengapa kok yang dijadikan bahasa Indonesia dari bahasa ini? Mengapa bukan bahasa ini? Begitu boleh. Ada yang mau berpendapat? Saya beri kesempatan. Ya, ada yang baru masuk perkuliahan saya tidak ya? Ada yang baru KRS mungkin atau mungkin pindah kelas? Ada? Saya, Bu. Iya, Bu, ada, Bu. Ada, coba saya tulis dulu ya. Mungkin kalau di SIA-nya tidak masalah ya? Iya, ini 3 Tasya. absen, Bu. Siapa? Abdurrahman dulu? Sudah bisa presensi? Sudah, Bu. Sudah. Oh ya. Tapi karena saya ngeprintnya baru udah minggu lalu ya, berarti saya harus ngeprint lagi ini. Abdurrahman sama siapa tadi? Tasya ya? Iya, Bu. Ya, Tasya. Berarti Iya juga, Bu. minggu lalu dari kelas mana Tasya? Atau baru mulai sekarang masuk bahasa Indonesia? Baru masuk ini, Bu. Terus kemarin berarti belum masuk kelas manapun ya? Kemarin saya sempat masuk ke kelas L, Bu. Tapi saya ada perubahan di kelas ini, Bu. Tapi jadi baru masuk di sini, Bu. Oh ya, berarti belum sempat masuk ya? Baru KRS di kelas L tapi tabrakan begitu atau bagaimana? Iya, Bu, begitu, Bu. Ya. Oh ya. Kalau Abdurrahman tadi dari kelas apa? KRS pertama. Saya kemarin bahasa Indonesia nggak kebagian, Bu. Terus kan ada kelas tambahan itu kelas K kalau nggak salah. Asal ambil aja sekalinya bentrok, Bu, baru ini masuk. Oh, terus ini tidak bentrok ya, kelas F ya? Iya, Bu. Berarti awalnya mengambil kelas K. Iya, Bu. Kelas K kan kemarin pas awal itu nggak ada jadwalnya, Bu, nggak ada jamnya. Jadi ya saya kira cepet-cepetan gitu, soalnya bentrok. Oh, begitu ya. Tidak apa-apa ya. Ketinggalan satu materi ya, nanti kita review lagi. Tadi yang satunya lagi ada ya? Yang baru masuk kelas saya. Ya. Saya, Bu. Maria Jastrada, panggilannya apa? Panggilannya Maria Jabu. Maria saja, Maria Jastrada. Dari mana ini, Mbak Maria? Dari NTT, Bu. Oh, NTT. Dulu kelas apa bahasa Indonesianya? Awalnya itu kan kelas ini, Bu, kelas L. Nah, tapi kelas L lagi. Awalnya kelas ini, kelas F, tapi itu tabrakan, Bu, sama ada mata kuliah saya yang satunya. Nah, jadinya saya ubahkan, Bu, kelasnya, tapi tidak di ACC sama BO, jadinya masih tetap ambil yang ini. Jadi yang kemarin itu, Bu, presensinya nggak ke record, Bu, di SIA saya. Begitu. Oh iya, tapi sudah masuk di ini, di ya. Minggu lalu sudah masuk di presensi saya. Maria Lisis Sastra Kurnia Jastrada ya? Iya, Bu. Namanya Tapi panjang sekali. Hah? Di SIA-nya belum ke-record kan, Bu, ke-record hadir. Jadinya di situ itu keisinya Alpa. Oh, begitu ya. Tapi emang belum hadir kan minggu lalu? Iya, Bu, karena perubahan KRS, Bu, karena belum jelas waktu itu di ACC atau tidak, Bu, waktu itu sama BO-nya. Tapi tidak tabrakan ya waktunya ya? Iya, sudah tidak tabrakan, Bu, sekarang. Ya, oke. Selain Abdurrahman, Tasya, Maria, ada lagi yang baru masuk hari ini? Saya catat ya. Di mana? Tidak ada? Saya, Bu. Oh, Jackson Salomo ya? Ya, Jackson Salomo. Ya, Bu. Dari kelas apa dulu? Sudah masuk? Belum ya dulu ya? 305. Kayaknya belum ya?
Baru ambil atau pindahan dari kelas lain? Baru ambil ini, Bu. Oh, baru ambil di perubahan ya? Iya. Ya, oke. Terus ini ada Arista Dewi Cahyani. Ada? Tidak ada. Arista 539. Minggu lalu ini ya. Ada Arista ya. Ya mungkin nanti saya print out lagi ya. Berarti kalau sekarang mungkin sudah fix ya pesertanya. Jadi minggu pertama, kedua itu memang kadang-kadang masih ini ya, menyesuaikan dulu agar tidak tabrakan dengan kelas yang lain. Oke, ini karena baru ada ya beberapa yang baru masuk minggu lalu belum masuk, jadi mungkin perlu diulang ya materi minggu lalu meskipun sedikit. Ada yang mau mengulang? Saya Bu, saya mau berpendapat. Ya, silakan Mas Mogar ya. Iya Bu. Ya. Dari apa ya yang saya tangkap kemarin itu bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Dan di awal itu dari kayak peristiwa apa ya kemarin Sumpah Pemuda itu Bu, dari beberapa bukunya itu ada salah satu yang mengatakan bahwa apa ya, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Dan kedudukannya itu juga sebagai bahasa pemersatu agar pahlawan pada waktu itu atau pemuda dari berbagai daerah itu bisa berkomunikasi dengan bahasa yang sama dan itu memudahkan koordinasi pada waktu itu Bu. Terus dijadikan bahasa pemersatu bukan karena itu yang terbanyak, tapi karena itu yang mungkin termudah digunakan. Kalau kita ambil contoh pakai bahasa Jawa, meskipun mereka itu atau suku Jawa itu paling banyak di Indonesia, tapi nggak semua orang itu bisa menguasai bahasa Jawa. Bahkan orang Jawa sendiri pun itu kadang nggak ngerti gitu apa bahasa Jawa itu sendiri yang kayak gimana detailnya gitu Bu. Dan banyak sekali kayak karya sastra itu menggunakan bahasa Melayu gitu Bu. Dan di Jawa juga ada karya sastra menggunakan bahasa Melayu, tapi bahkan masyarakat awam pun kadang sulit untuk memahami dari bahasa Jawa itu sendiri gitu Bu. Itu sih Bu dari pendapat saya dari pemaparan Ibu kemarin. Ya, bagus ya. Mas Mogar dari mana asalnya? Dari Ngawi Bu, Jawa Timur. Bisa berbahasa Jawa? Sakit Bu. Sakit, alus bisa, yang ngoko juga bisa ya? Iya Bu, sekedip Bu. Ya, itu memang apa ya, bahasa Indonesia ya, itu berasal dari bahasa Melayu, benar ya tadi yang dikatakan Mas Mogar. Mengapa kok yang diangkat itu bahasa Melayu, bukan bahasa yang lain, seperti bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa itu kan kalau dihitung dari jumlah penuturnya, ya yang berbicara bahasa Jawa, kalau dihitung jumlah penduduknya, itu paling banyak itu bahasa Jawa ya, di antara bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tapi bahasa Jawa itu hanya berkumpul di Pulau Jawa ya, sedangkan di pulau-pulau yang lain mungkin ada, tapi mereka hanya eksklusif di dalam istilahnya lingkup orang Jawa. Mungkin lingkup orang Jawa yang dulu pernah diambil ya oleh ini ya pemerintah Hindia Belanda untuk menjadi kuli, misalnya kuli kontrak di daerah Sumatera kan banyak ya. Nah itu ada yang seperti itu. Kemudian bahkan sampai luar negeri juga ada bahasa Jawa itu di Suriname, tapi kan itu hanya terbatas kalangan orang Jawa ya dan keturunan orang Jawa, sedangkan suku yang lain itu kurang bisa memahami bahasa Jawa. Itu kalau dibandingkan ya, mengapa kok yang diambil bukan bahasa Jawa yang jumlah penuturnya jauh lebih banyak. Nah, mengapa kok kemudian bahasa Melayu yang diambil menjadi bahasa Indonesia? Karena meskipun jumlah penuturnya ini tidak sebanyak penutur bahasa Jawa, tetapi bahasa Melayu ini sudah merata begitu, merata ke seluruh penjuru Nusantara ya. Nusantara itu di mana? Nusantara itu ya di wilayah kekuasaan Majapahit dulu ya, Sriwijaya, Majapahit. Nah itu Nusantara ya. Jadi untuk apa namanya penyebarannya itu sudah merata dari bahkan di luar negeri juga ada ya, sampai ke Malaysia, ke Thailand. Thailand itu ini apa bahasa Melayu Patani ya. Kemudian di Malaysia menjadi bahasa
Malaysia. Kemudian juga selain penyebaran ya, penyebaran yang merata dipergunakan di seluruh Nusantara, kemudian juga menjadi bahasa kebudayaan ya. Contohnya sudah ditemukan berbagai macam prasasti yang diperkirakan berasal dari abad ke-7. Jadi memang diperkirakan bahwa bahasa Melayu ini penyebarannya sudah mulai abad ke-7, menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Sehingga ini juga menjadi dipercaya sudah menjadi bahasa lingua franca sedemikian lamanya ya. Salah satu contohnya dalam bidang perdagangan, ya, perdagangan antar suku, ya, antar pulau yang setiap orang tidak menguasai bahasa daerah masing-masing. Misalnya ketika pedagang pedagang dari Melayu ya mau berkomunikasi dengan orang Jawa ya dia menggunakan bahasa Melayu dan orang Jawa bisa ya. Kemudian misalnya sampai ke Ambon juga ya, ke Maluku itu juga mereka menggunakan bahasa Melayu ya. Kemudian juga karena itu bahasa Melayu pada masa dulu ya, pada masa kerajaan itu sudah menjadi bahasa resmi kerajaan. Kan dulu banyak kerajaan-kerajaan kecil di seluruh penjuru Nusantara. Jadi mereka berhubungan dengan menggunakan bahasa Melayu. Juga untuk bahasa Melayu juga sejalan ya dengan penyebaran agama Islam. Jadi itu latar belakangnya. Kemudian selain itu juga bahasa Melayu sudah menerbitkan karya ya, karya-karya sastra yang ditulis menggunakan huruf Latin. Karena bahasa Melayu yang asli itu kan sebenarnya tulisannya tidak menggunakan tulisan Latin, tapi karena ada ejaan Van Option ya, ini yang dipelopori oleh orang Belanda saat itu, maka bahasa Melayu sudah lebih simpel karena selain dituturkan oleh banyak orang ya, banyak orang yang sudah paham dari Sabang sampai Merauke di seluruh penjuru Nusantara itu sudah paham, mereka juga gampang dalam baca tulisnya karena menggunakan ejaan Van Option ya, menggunakan tulisan Latin. Beda ya dengan bahasa Jawa tadi, itu masih menggunakan aksara Jawa ya, Honocoroko begitu kan, terbatas. Nah, karena berbagai macam latar belakang inilah, kemudian pada peristiwa Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda kedua di Jakarta, saat itu namanya masih Batavia ya, tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, salah satu tokoh pemuda saat itu namanya Mr. Muhammad Yamin itu mengusulkan agar bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Jadi mulai saat itu bahasa Melayu selain sebagai bahasa kebudayaan, lingua franca ya, kemudian bahasa resmi kerajaan dan keagamaan, bahasa sastra juga sudah mulai dipergunakan di dalam kegiatan politik prakemerdekaan, kemudian dipergunakan juga di dalam media-media cetak, media elektronik, dan kegiatan lainnya. Nah, inilah isi Sumpah Pemuda, mudah-mudahan hafal ya. Yang pertama, ini bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, kemudian berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan yang ketiga, di sini menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, yang dimaksud bahasa Indonesia di sini adalah bahasa Indonesia yang diangkat ya, diambil dari bahasa Melayu. Jadi di sini bukan menggunakan bahasa Melayu, tapi namanya diubah menjadi bahasa Indonesia. Jadi pada awalnya bahasa Indonesia itu mengikuti tata bahasa Melayu, semuanya mengikuti aturan ya dari bahasa Melayu. Karena suatu bahasa kan pasti sudah memiliki aturan tersendiri di sana. Sudah ada tata bahasa, kosakatanya seperti apa ya, penggunaan katanya seperti apa, itu yang dirujuk adalah bahasa Melayu. Jadi maksudnya menjunjung tinggi bahasa persatuan. Jadi di samping bahasa Indonesia ya yang diangkat dari bahasa Melayu, saat itu juga untuk bahasa-bahasa daerah masih diakui, tetapi fungsinya bukan sebagai bahasa persatuan, tetapi sebagai bahasa lokal ya. Jadi hubungan antar penduduk ya, antar warga negara ya, antar orang yang lokalnya sama ya, daerahnya sama, misalnya sesama orang Jawa,
menggunakan bahasa Jawa, sesama orang Sunda menggunakan bahasa Sunda, sesama orang Sulawesi ya ada bahasanya tersendiri ya, sesama Kalimantan, orang Kalimantan juga memiliki bahasa sendiri, sesama orang Maluku ya, sesama orang NTT menggunakan bahasa sendiri. Nah, silahkan ya, tetap gunakanlah bahasa daerah masing-masing ketika berkomunikasi dengan orang yang berasal dari daerah yang sama ya. Jadi kalau sama-sama orang Jawa ya silahkan menggunakan bahasa Jawa ya, tidak perlu sungkan atau mungkin ada wah nanti dianggap tidak nasionalis ya, bukan begitu maksudnya ya. Jadi bahasa Indonesia di situ fungsinya sebagai bahasa persatuan ya, antar daerah, antar pulau ya, antar suku yang berbeda agama, yang berbeda bahasa dan budaya itu menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa ini? Enrollment key. Ada yang tanya enrollment key e-learning ya. BIF ya, kalau tidak salah ya. Nah, kemudian, ini salah satu bukti bahwa negara kita itu sangat kaya terhadap bahasa-bahasa daerah. Ada yang mengatakan bahwa bahasa daerah di Indonesia itu ada sekitar 700, meskipun sekarang kalau dihitung lagi ya mungkin sudah tidak ada 700 lagi, karena memang bahasa itu kan berkembang seperti manusia ya, seperti orang. Bahasa itu kan hidup itu sejalan dengan penuturnya. Kalau penuturnya masih menggunakan bahasa tersebut, ya bahasa masih dipertahankan penggunaannya. Tapi kalau misalnya sudah tidak dipergunakan, tidak ada penuturnya, ya bahasa tersebut menjadi punah ya, menjadi hilang. Kalau misalnya sudah sempat ditulis bahasa tersebut, ya berarti tinggal kenangan saja ya di dalam tulisan. Tapi kalau bahasa tersebut tidak ada yang menulis, tidak ada yang meneliti, ya sudah hilang begitu saja. Dan memang itu yang menjadi konsen dari Balai Bahasa ya. Mungkin ada yang belum tahu, di negara kita itu ada balai atau badan bahasa yang khusus menangani bahasa Indonesia dan bahasa daerah ya. Jadi kalau misalnya di Jogja ya, di DIY itu dia menangani bahasa Indonesia dan bahasa daerah berupa bahasa Jawa. Kalau misalnya di Bali begitu berarti bahasa Indonesia dan bahasa Bali ya. Di Kalimantan ada lagi ya bahasa yang diurus ya oleh badan bahasa. Jadi mereka itu menjaga agar bahasa-bahasa daerah itu tidak punah. Paling tidak nanti ada yang meneliti gitu, ada yang meneliti sehingga ada dokumentasinya. Mungkin suatu saat anak cucu kita ingin mengetahui, oh dulu di Indonesia di daerah sini ada bahasa seperti ini ya. Tapi memang kita tidak bisa memaksakan ya bahwa bahasa itu harus selalu digunakan, tidak boleh punah, karena memang bahasa itu selalu berubah-ubah ya, selalu mengalami perubahan seperti halnya penuturnya. Nah, bahasa Melayu sendiri juga dia itu sudah mengalami banyak perubahan ya dari tahun 1900-an, dari abad ke-7 ya. Abad ke-7, sebelum abad ke-7 ya, setelah abad ke-7, kemudian 1900-an ya, ketika ada ejaan ini ya, ejaan Van Option, kemudian setelah diangkat menjadi bahasa Indonesia juga mengalami perubahan juga ya, karena bahasa Indonesia ya yang dari bahasa Melayu itu sudah mengalami sentuhan ya, mengalami sentuhan-sentuhan dengan bahasa yang lain. Jadi terjadi interferensi ya, mengalami campur-campur begitu dengan bahasa daerah. Dulu ada salah satu profesor saya ya, beberapa hari yang lalu beliau meninggal. Beliau itu meneliti tentang pengaruh bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia, Javanese influence Indonesian ya. Beliau kuliahnya di Amerika ya, di Cornell University. Nah itu yang diteliti bahasa Jawa. Bahasa Jawa pengaruhnya ke dalam bahasa Indonesia begitu. Jadi memang meskipun bahasa Jawa itu tidak diangkat menjadi bahasa nasional, tapi tetap karena
karena penutur orang Indonesia itu banyak yang orang Jawa, ya akhirnya sekarang bahasa Indonesia juga memiliki banyak pengaruh dari bahasa Jawa, sehingga mungkin yang masih menggunakan bahasa Melayu begitu ada yang merasa beda bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, ya karena memang bahasa Indonesia sekarang sudah mendapatkan pengaruh ya dari berbagai macam bahasa daerah, termasuk bahasa Jawa, juga dari bahasa asing. Bahkan setiap saat begitu badan bahasa itu mengupgrade ya, ada tambahan kosakata baru begitu. Karena memang bahasa Indonesia itu dianggap masih terlalu muda, kemudian kosakatanya juga masih sedikit, masih mengalami perubahan-perubahan ya, masih mengalami banyak pertambahan begitu. Jadi sering sekali ada pengumuman, ini ada tambahan kosakata baru apa ya, yang akhir-akhir ini yang selama kita pandemi itu kan ada istilah luring, daring gitu ya. Luring itu luar jaringan, itu sebenarnya diadaptasi dari bahasa Inggris offline yang kemudian di-Indonesiakan. Begitu juga dengan daring ya, dalam jaringan itu kan sebenarnya diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu online yang kemudian di-Indonesiakan. Nah, kemudian kedudukan bahasa Indonesia itu bagaimana ya setelah Indonesia merdeka? Sebelumnya itu kan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ya pada saat Sumpah Pemuda yang menyatukan antara pemuda yang berasal dari berbagai macam latar belakang suku dan budaya. Nah, setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa nasional. Ini tetap landasan yuridisnya itu adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Sedangkan kedudukan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, ini landasannya adalah ini ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang disahkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan ya. Di sana itu kan diatur bahasa Indonesia itu sebagai bahasa apa ya, sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Ini ya bunyi pasalnya. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi di sini jelas yang diangkat sebagai bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa negara itu apa maksudnya? Bahasa negara itu adalah bahasa yang dipergunakan di dalam kegiatan resmi kenegaraan. Kan banyak ya kegiatan resmi kenegaraan, misalnya apa upacara atau mungkin konferensi ya, atau mungkin acara-acara kenegaraan yang lain. Nah, itu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian juga sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan ya, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Lalu juga sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, dalam fungsinya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia itu lebih cenderung penggunaannya pada bahasa yang baku ya, yang ragam baku. Nah, nanti kita akan belajar tentang ragam bahasa. Ragam bahasa itu apa ya maksudnya? Nah, ini lebih pada penggunaan ragam bahasa yang baku. Sedangkan bahasa Indonesia dalam fungsinya sebagai bahasa nasional itu sebagai lambang kebanggaan nasional. Ini loh, kita sudah merdeka, kita punya bahasa tersendiri yaitu bahasa Indonesia begitu, juga sebagai lambang ya, lambang identitas nasional. Kemudian fungsinya sama ya dengan Sumpah Pemuda tadi, yaitu sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang budayanya ya, sosial budayanya lain, bahasanya lain, sehingga menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kemudian juga sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Jadi beda ya, kalau bahasa nasional itu lebih pada fungsi komunikasi ya, kalau bahasa negara itu lebih pada administrasi. Jadi ini cenderung ke ragam formal juga ada, tapi lebih banyak ke dalam ragam non formal atau ragam santai, karena untuk berhubungan dengan orang, berbicara dengan orang itu kan
yang penting paham ya kan, yang penting komunikatif, pesannya sampai. Jadi kadang-kadang tidak memikirkan ini kalimatnya baku atau tidak, kata-katanya baku atau tidak, asalkan antara pembicara dengan mitra bicara, antara penutur dengan petutur ya, sudah paham, ya sudah. Kadang-kadang hanya seperti itu ya kalau untuk komunikasi. Tapi kalau sebagai bahasa negara, sebagai ini lebih ke administrasi ya, ini adalah lebih pada ragam bahasa baku. Nah, selain ini ya ejaan, nah ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia itu berkembang. Salah satunya dibuktikan dengan perubahan ejaan. 2 tahun setelah Indonesia merdeka, ejaan Van Option tadi yang dipergunakan diganti dengan ejaan Suwandi atau ejaan Republik ya. Ini berlangsung dari 1947 sampai 1972. Jadi kalau kalian ya membaca teks-teks lama sebelum tahun 72, ini biasanya nanti tulisannya seperti ini. Kalau OE-nya sudah tidak ada. OE itu kan sampai 47 ya. U itu dibaca ditulis OE, tapi untuk bunyi-bunyi konsonan, huruf-huruf konsonan itu masih hampir sama pada ejaan Van Option. Jadi ini perbedaannya pada penulisan bunyi vokal U, kemudian juga ini pada apostrof ya, ini ya tanda koma. Yakni ini menjadi keh ya, yakni. Nah, setelah tahun 72, ejaannya itu menjadi ejaan yang disempurnakan, EYD. Ini 72 sampai 2015 ya. Kemudian setelah 2015, jadi ini baru ya, baru beberapa tahun, ini ejaannya berubah menjadi ejaan bahasa Indonesia, PUEBI. Nanti untuk yang EYD dan PUEBI akan kita bahas minggu depan ya, jadi ini belum perlu kita bahas hari ini. Lalu untuk rangkuman terakhir pada pertemuan minggu lalu, ini mengapa kok kita harus belajar bahasa Indonesia lagi, padahal sudah menjadi native speaker ya, sudah pintar berbahasa Indonesia. Mengapa? Nah, ini kaitannya dengan fungsi bahasa Indonesia secara umum ya. Yang pertama, sebagai wadah untuk mengekspresikan warta pikiran dan persatuan. Lalu sebagai sarana komunikasi, sebagai alat integrasi dan beradaptasi secara sosial, dan sebagai alat kontrol sosial. Ini karena fungsi dari bahasa Indonesia secara umum tadi ya. Jadi memang bahasa itu kan selalu berkembang, selalu mengalami perubahan ya. Jadi dan yang kita pelajari di sini itu lebih pada bahasa Indonesia yang ragam baku ya, yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang ditetapkan oleh badan bahasa itu. Memang badan bahasa itu fungsinya kan menjaga agar bahasa itu tidak ada patokannya begitu. Jadi ketika kita itu belajar ya, itu ada patokannya. Jadi tidak semau-maunya yang penuturnya begitu. Agar tidak membingungkan ya. Jadi dibuat seperti ini apa yang baku yang mana, yang tidak baku yang mana. Nah, ini mengapa kok perlu ada ini ya, ada bahasa Indonesia yang baku begitu, karena penutur bahasa Indonesia yang beragam ya. Kalau tidak ada bahasa Indonesia yang dibakukan nanti bingung, ini yang benar yang mana ya. Penutur orang Aceh bilang yang benar yang bahasa Indonesia versi Aceh. Kemudian mungkin yang orang Lampung tidak terima ya, yang versi Lampung ya. Orang Jakarta apalagi ya, nggak mau terima. Yang harus versi sini, semua merasa benar. Ya, semua benar ya. Kalau ditinjau dari fungsi bahasa untuk komunikasi, tapi kalau untuk bahasa ragam ilmu, nah itu harus ada ketegasannya ya. Di Indonesia itu ya semua harus diatur ya, karena memang kita itu beragam penutur, beragam suku bangsa. Jadi kalau kita itu punya pemimpin yang tidak tegas, nah itu repot, nanti bertengkar satu sama lain. Nah, dalam bahasa juga pemimpinnya itu adalah
badan atau balai bahasa yang mengatur ini loh bahasa Indonesia yang ragam ilmu itu yang seperti ini. Dan untuk itu badan bahasa itu tidak semena-mena dalam menetapkan suatu bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa daerah itu yang benar yang ini kurang baku, yang ini baku. Itu mereka punya pertimbangan-pertimbangan khusus ya, ada ahli-ahli bahasa yang dipanggil yang sudah melalui riset ya, yang sebaiknya bagaimana ya, sudah ada pertimbangan ya, ada forumnya. Jadi kalau kita itu membuka KBBI begitu, itu kan ada editor, kemudian di sana ada penyusunnya ya. Tim penyusunnya itu kan ahli-ahli bahasa yang sudah diakui kadar keilmuannya ya. Jadi bukan semau-maunya badan bahasa itu. Kemudian juga situasi tutur yang kerap kali tidak disikapi dengan baik dan tersedianya banyak ruang digital untuk mengekspresikan pikiran. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan kita harus belajar bahasa Indonesia lagi ya, bagaimana sikap kita terhadap bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia yang baik ya, berbahasa yang baik itu yang bagaimana? Bukan berbahasa yang baku ya. Tidak ada kaitannya antara bahasa yang baik dan benar dengan bahasa baku. Bahasa baku itu baik, bahasa baku itu benar kalau diterapkan pada situasi yang benar, yang pas begitu ya. Ketika dalam situasi resmi kenegaraan ya, boleh ya menggunakan bahasa baku. Tapi ketika ngobrol dengan teman ya nggak perlu pakai bahasa baku. Bahkan pakai bahasa daerah silahkan ya. Jadi tapi ya kalau di dalam perkuliahan ya, karena tadi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan ya, ketika menjawab ujian ya gunakanlah bahasa Indonesia yang baku, jangan menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku karena nanti kesannya tidak sopan ya. Menjawab pertanyaan begitu disuruh menjelaskan penjelasannya menggunakan bahasa campur-campur yang tidak baku ya, bahkan mungkin aneh ya. Jadi kadang-kadang ya harusnya benar itu ya poinnya ya. Kalau misalnya dosen yang bersangkutan tidak suka dengan gaya bahasanya ya nanti nggak dibaca ya. Atau nanti deskripsi itu ya penggunaan bahasanya harus bahasa yang baku, bukan bahasa yang ragam santai, apalagi seperti bahasa-bahasa di majalah-majalah remaja yang terlalu lebay begitu, tidak boleh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk review minggu lalu. Tadi Mas Mugar sudah bagus ya menerangkan. Tadi rangkuman dari saya seperti itu untuk teman-teman yang hari ini baru bergabung. Tidak ada pertanyaan? Mudah-mudahan paham semua ya. Nanti kalau kurang paham mungkin bisa buka YouTube ya. Banyak di YouTube itu. Bu, mau tanya Bu. Iya, bagaimana Kalau Mas misalnya Adi? Ya kalau misalnya bahasa kan banyak tuh Bu kayak yang tren-tren tuh bahasa dicampur sama Inggris itu termasuk bahasa yang baik nggak Bu? Itu bahasa gitu. yang jelas itu bukan bahasa baku ya, dicampur-campur. Yang jelas bukan bahasa baku. Bahasa baik apa tidak? Nanti tergantung ya. Kita berbicara dengan siapa, situasi tuturannya bagaimana ya. Kalau misalnya kita berbicara dengan teman, situasinya santai ya nggak masalah. Dan temannya mungkin memang gaya bicaranya juga sama dengan kita ya. Teman kita juga cara berbicaranya juga seperti itu ya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya teman kita itu nggak paham apa yang kita katakan ya nggak baik. Jadi memang orang untuk berbicara, berbahasa itu harus melihat lawan tutur ya, terutama ya. Misalnya ya sebagai orang Jawa, saya berbicara kepada orang tua ya, pada mertua ya, tentu saja saya harus menggunakan bahasa yang sopan ya, beda dengan ketika saya berbicara dengan teman saya menggunakan bahasa yang santai ya. Kadang-kadang ya kalau pakai bahasa Jawa ya harus campur-campur promo ya kalau dengan orang yang lebih tua untuk memperlihatkan kadar kesopanan. Tapi kalau
dengan teman ya tidak perlu pakai bahasa kromo. Begitu ya Mas Adi ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi memang penggunaan bahasa itu tidak ada penekanan kamu harus berbahasa yang baku, tidak ya. Yang penting tujuannya itu apa ya. Kalau sekedar tujuannya komunikatif ya yang penting nyambung antara pembicara dengan lawan bicara. Terus juga harus melihat situasi ya, yang jelas itu. Kalau situasinya santai ya boleh ya menggunakan bahasa campur-campur. Nah, kita ini ya, kita teruskan ke ragam bahasa karena masih berkaitan erat antara bahasa Indonesia dengan ragam bahasa. Nah, ini bahasa ya, semakin banyak penuturnya, kemudian juga semakin luas daerah pemakaiannya, maka akan melahirkan berbagai macam ragam bahasa. Atau mungkin kalau orang semakin banyak ya, tentu bahasa yang dipergunakan itu semakin beragam, tidak hanya satu bahasa. Paham ya? Jadi ragam bahasa di sini bisa dalam satu bahasa, bisa juga kumpulan berbagai macam bahasa ya. Misalnya saya kan orang Jawa ya. Saya orang Jawa, saya bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa asing ya sedikit-sedikit. Nah, itu kan berarti variasi bahasa yang saya miliki kan macam-macam ya bahasanya. Nah, itu nanti tergantung penggunaannya bagaimana. Nah, itu namanya variasi bahasa ya. Kan tidak selamanya saya menggunakan bahasa Indonesia, tergantung ya situasinya bagaimana, lawan bicaranya siapa ya, kemudian kondisinya bagaimana. Nah, itu. Jadi penggunaannya nanti tergantung pada situasi dan kondisi ya. Ini ya, jadi ragam bahasa ini maksudnya adalah variasi bahasa yang muncul dikarenakan faktor-faktor yang melingkupi bahasa tersebut digunakan. Jadi ini lebih pada penggunaan bahasa ya. Penggunaan bahasa yang bermacam-macam istilahnya ya. Penggunaan bahasa yang bermacam-macam. Bermacam-macam di situ bisa bermacam-macam bahasa atau satu bahasa tapi macam-macam bentuknya. Ada bahasa ngoko, bahasa kromo inggil ya. Bahasa baku, bahasa tidak baku, bahasa campur-campur tadi misalnya. Jadi faktor-faktor yang melingkupi bahasa tersebut apa ya, misalnya seperti penutur dan petutur. Ini penutur itu orang yang berbicara, petutur adalah lawan bicara ya atau mitra bicara. Lalu situasinya bagaimana? Kita harus pandai-pandai membaca situasi. Kalau situasinya formal ya pergunakanlah bahasa yang formal meskipun mungkin di depan kita ada teman kita ya biasa gojekan begitu. Biasanya lo gue begitu. Kalau misalnya di dalam forum yang resmi, misalnya seminar ya gunakanlah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang resmi ya. Misalnya Anda, saudara begitu. Kemudian tujuannya apa ya? Mengapa berbahasa? Tujuannya apa? Tujuan umum, tujuan khusus atau apa ya? Medianya apa ya? Lesan atau tulisan. Kemudian topiknya apa? Nah, itulah yang nanti akan menentukan variasi bahasa yang akan digunakan. Nah, karena kompleksnya ya, ragam bahasa ini sifatnya sangat kompleks, maka bisa juga menjadi pembeda atau kekhasan dari bahasa tersebut. Ya, misalnya, kan satu bahasa dengan bahasa lain itu kan warna suaranya berbeda ya. Bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris kan beda ya. Intonasinya juga beda, gaya bahasanya juga beda, kosakatanya juga beda, bentuknya juga beda, pesannya juga beda. Untuk kosakata juga, misalnya bahasa Jawa itu antara bahasa ngoko dengan bahasa kromo juga beda kosakatanya. Misalnya bilang makan, maem, kalau anak kecil ya, mangan, dahar kan beda-beda ya penggunaannya. Nah, ini tergantung pada ini situasi, penutur dan petutur ya, dan sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami pengertian ragam bahasa? Mudah-mudahan bisa ya.
Ya Bu, bisa Bu. Ya, jadi ini lebih pada penggunaan bahasa ya, variasi bahasa ya yang bermacam-macam ya berdasarkan penggunaannya. Jadi secara garis besar ini faktor-faktor penyebab terjadinya ragam bahasa bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan penutur dan petutur, kemudian berdasarkan situasi, lalu berdasarkan media, dan yang terakhir berdasarkan pesan atau topik. Nah, ini kita bahas satu-satu. Yang pertama ini berdasarkan penutur dan petutur ya. Ini hal-hal apa yang menyebabkan adanya ragam bahasa? Dalam lingkup yang paling sederhana itu setiap orang itu kan cara berbicaranya lain ya, cara mengungkapkan cara berbahasanya. Nah, ini namanya idiolek ya. Jadi misalnya saya dengan kakak saya ya sebenarnya sama-sama orang Jawa, dibesarkan oleh ayah dan ibu yang sama, lingkungannya juga hampir sama ya, karena saya jaraknya hanya 2 tahun ya, teman-temannya juga hampir sama, tapi kita masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Nah, itu namanya idiolek. Sehingga di situ orang bisa, misalnya untuk orang-orang yang dekat itu bisa membedakan, oh ini suaranya si A, ini suaranya si B ya. Dulu ada, ya sekarang ya, masih hidup ya, ada tokoh, tahu namanya Butet Kertarajasa, tahu ya? Tahu tidak tokoh Butet Kertarajasa? Itu tokoh seni ya, dia itu biasa melakukan drama monolog ya. Nah, dia itu bisa menirukan gaya bahasa tokoh-tokoh terkenal ya. Ya mungkin menirukan gaya bahasa seseorang juga bisa, tapi kan harus riset ya. Tapi kalau tokoh-tokoh terkenal kan risetnya gampang ya, karena mungkin cari di YouTube, cari di Google, cari di mana-mana itu gampang ya untuk risetnya. Tapi kalau menirukan idiolek seseorang, kalau tidak begitu kenal kan ya nggak bisa ya. Jadi beliau itu dulu pas masa reformasi itu pinter sekali menirukan suaranya Pak Harto ya. Jadi pas demo itu lucu ya, pas demo zaman dulu itu semua pada kaget peristiwa demo itu. Ada yang berpidato persis banget dengan gaya bicaranya Presiden Soeharto saat itu kan. Semua sebenarnya menuntut beliau mundur ya, tapi belum mundur saat itu. Itu pidato. Nah, itu salah satu kemampuan aktor ya. Aktor itu kadang-kadang dia tuh bisa menirukan idiolek orang lain, sehingga kadang-kadang ini juga mungkin bisa plus bisa minus ya. Kalau sisi positifnya bisa dipergunakan di dalam kegiatan seni seperti itu, tapi sisi negatifnya itu kadang-kadang ada juga orang yang menipu ya, menghipnotis ya, itu dengan dia berperan seolah-olah itu sebagai temannya. Mungkin sudah pernah mendengar ada orang yang ditipu lewat telepon begitu karena mungkin sedang blank atau bagaimana ya. Jadi seolah-olah yang berbicara itu temannya karena idiolek ini ya. Jadi memang idiolek ini lebih pada gaya berbicara seseorang, gaya berbahasa seseorang secara keseluruhan ya. Jadi ini sifatnya individualis. Kadang-kadang ya kalau misalnya kurang konsen, apalagi sedang dihipnotis, orang kadang-kadang bisa salah ya, salah terima, apalagi sudah panik duluan ya. Kayak di seberang sana ada orang yang menangis-menangis, teman kita minta transferan duit, begitu ya ternyata penipu. Nah, itu sisi negatifnya ya. Orang yang bisa menirukan idiolek seseorang. Tapi ya sebenarnya kalau misalnya orang itu cermat ya pasti beda ya idiolek satu orang dengan orang lain. Yaitu karena pinter-pinternya orang yang menipu saja ya, dan yang ditipu kebetulan juga mungkin pikirannya baru blank, jadi gampang ditipu.
Lalu yang kedua, ini ragam bahasa berdasarkan dialek ya, atau logat kedaerahan. Kalau idiolek ini kan sifatnya individualisme ya, ini sifatnya pribadi. Jadi satu orang dengan orang lain itu tentu berbeda. Kalau dialek ini lebih pada ini kondisi di suatu tempat ya. Misalnya orang Jogja itu kalau berbicara gaya bahasanya seperti ini, dialeknya seperti ini. Berbeda dengan orang Jawa Timur, ya. Jawa Timur, dialek Surabaya ya. Mungkin bisa dilihat di TV-TV daerah ya yang menggunakan bahasa daerah itu kan terlihat perbedaannya jelas. Orang Jawa Timur bagaimana ini penyiarnya ketika berbicara bahasa Surabayanan ya. Kemudian mungkin yang logat mana lagi ya. Itu juga lain ya. Jadi ini lebih bersifat kedaerahan logat. Kemudian asal geografis ya. Ini asal geografis. Ini misalnya orang yang berasal dari dataran tinggi, misalnya seperti di gunung, begitu, cara berbicaranya tentu akan berbeda ya. Jadi ragam bahasa di sini bisa pada cara berbicara juga bisa ya, suaranya keras begitu. Karena di gunung itu menggema dan mungkin jaraknya jauh-jauh ya, jadi kalau tidak keras, tidak pelan-pelan karena bergema, nanti lawan bicaranya tidak akan mendengar. Berbeda dengan misalnya orang yang ada di perkotaan. Di perkotaan itu kan jaraknya itu relatif dekat. Bahkan mungkin kalau anak kos ya itu kan berbisik-bisik aja ya. Kalau ngobrol di dalam kamar, kalau bicaranya terlalu keras nanti tetangga kamarnya bisa dengar begitu. Jadi beda ya, asal geografis atau asal tempat itu kadang-kadang melahirkan ragam bahasa yang ini ya, melahirkan adanya ragam bahasa, perbedaan bahasa. Kemudian usia ini juga bisa berpengaruh juga ya, terutama pada kosakata. Kalau pada anak-anak kan biasanya bahasa yang digunakan itu bahasa-bahasa yang sederhana. Kalau sudah remaja biasanya bahasanya kadang-kadang juga banyak bahasa slang ya, atau mungkin bahasa gaul begitu. Tapi kalau sudah orang tua, ya mungkin bahasanya ya bahasa orang tua, ya beda ya. Kalau orang tua menggunakan bahasa gaul bagaimana? Ya boleh-boleh aja, tapi mungkin kesannya, wah ayah ibumu kok gaul banget ya. Nanti temennya berkomentar seperti itu ya. Ya mungkin aneh saja orang tua menggunakan bahasa-bahasa gaul begitu. Ya mungkin untuk lucu-lucuan bisa ya, di YouTube-nya siapa? Mbah Minto dulu ya. Tapi udah almarhum ya, mungkin ada yang tahu. Nah itu Mbah Minto itu kan gaul ya. Itu untuk lucu-lucuan ya, tapi pada kenyataannya kan ya itu bahasa-bahasa anak muda yang dia pergunakan ya karena tapi aslinya kan tidak seperti itu. Jadi untuk lucu-lucuan saja untuk dibuat konten. Jadi orang tua kok gaya bahasanya anak muda. Nah itu untuk menarik ini ya viewer di YouTube agar banyak untuk sumber penghasilan. Jadi karena untuk yang YouTube yang laris kan biasanya yang aneh-aneh. Kalau YouTube-nya standar-standar begitu kadang-kadang malah tidak ada yang melihat ya. Jadi itu untuk lucu-lucuan saja. Tapi untuk yang normalnya kan ya kalau orang tua ya berbicaranya tidak menggunakan gaya-gaya bahasa anak muda begitu. Lalu jenis kelamin, ini ada beberapa bahasa yang membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Ya, misalnya bahasa Arab itu kan ada apa? Ini benda perempuan, benda laki-laki, yang bicara perempuan, yang bicara laki-laki. Bahasa Inggris pun sebenarnya ada ya. Untuk kata ganti orang itu kan dia itu, kalau perempuan kan pakainya she. Kalau laki-laki menggunakan he, ya. Itu kan juga membedakan laki-laki dan perempuan sebenarnya. Tapi kalau bahasa Indonesia tidak ya. Kalau bahasa Inggris masih ada ya, membedakan antara laki-laki dan perempuan ya. Oh, bahasa Indonesia mungkin cara panggil bisa ya Mbak, Mas, ya. Itu beda.
Kalau bahasa Jawa ya nduk, ya le, kayak gitu kan. Itu kan juga melahirkan ragam bahasa juga ya. Cara panggil itu salah satu contoh pada ragam bahasa yang berdasarkan jenis kelamin. Lalu ragam bahasa yang lainnya lagi adalah berdasarkan profesi ya. Misalnya Pak Supir. Sopir itu kan karena hidup di jalan, kemudian juga jalannya keras, keras. Dia itu kan bergaul dengan banyak orang ya, bahkan mungkin menuntut harus bersikap kasar, bersikap tegas ya. Maka dia kalau berbicara ya keras, tegas, kadang kasar ya, Pak Sopir ini. Dia punya istilah-istilah tersendiri, apa misalnya bajing loncat, wereng coklat itu ada ya, saya pernah dengar Pak ini apa ya, Pak Sopir itu bilang sama kondekturnya, ngarep ono wereng coklat gitu ya. Wereng coklat itu tahu wereng ya, wereng itu kan hama ya, hama pada tanaman padi, wereng coklat, warnanya coklat. Nah itu dulu itu untuk menyamarkan polisi lalu lintas. Jadi kan kadang-kadang mereka ditilang ya, kadang-kadang memang ya karena mereka berbuat kesalahan juga benar ya kadang-kadang, tapi kadang-kadang ya apa ya, suatu saat ditilang, suatu saat tidak, kayak itu kan kayaknya ini ya membingungkan ya kan. Jadi kadang-kadang ada kesan cuma untuk cari uang saja begitu zaman dulu ya. Kalau sekarang polisi nggak berani menilang sembarangan karena bisa di video lalu diupload di medsos ya, karirnya bisa hilang, nanti bisa dilaporkan jadi pungli ya, kemudian nanti ini dipecat. Kalau zaman dulu kan belum ada medsos seperti itu ya, orang juga untuk merekam sesuatu juga sulit begitu, harus alatnya kelihatan jelas ya, alat perekamnya. Tapi kalau sekarang itu kan orang untuk ngambil rekaman itu kan tanpa pengetahuan orang kan bisa ya, dengan mudah sekali. Nah jadi mungkin zaman dulu dengan zaman sekarang sudah berbeda ya. Mungkin saya nggak tahu kalau sekarang apakah masih seperti itu ya. Dulu Pak Sopir punya bahasa-bahasa rahasia wereng coklat untuk mereka untuk mengatakan ada polisi lalu lintas yang mau menilang begitu ya. Tapi sekarang nggak tahu karena saya jarang naik kendaraan umum lagi ya, dan mungkin kendaraan umum sekarang sudah tidak seramai dulu. Kemudian latar belakang pendidikan ini juga zaman dulu ya masih banyak orang yang belum sekolah ya, belum sekolah sampai tinggi, bahkan simbah-simbah saya dulu tidak sekolah, belum pernah sekolah. Dia hanya belajar ngaji saja. Jadi untuk sekolah formal itu kan tidak. Jadi kata-kata yang ada di kepala beliau-beliau ya benar-benar kosakata bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesia ngerti sedikit-sedikit, tapi untuk bahasa asing itu kan mereka tidak paham begitu. Sehingga untuk mengatakan bunyi-bunyi frikatif seperti bunyi F, bunyi V itu kan susah ya bagi orang Jawa zaman dulu, karena memang mereka tidak mengenal bunyi-bunyi konsonan tersebut. Untuk mengatakan TV begitu ya pakainya TV gitu. Bahkan kadang-kadang untuk menyebut benda itu bisa salah. Misalnya mengatakan, simbah saya itu mengatakan mesin cuci itu dengan kulkas ya, sering kebolak-balik, udah dikatakan ini mesin cuci, ini kulkas, tapi sering kebolak-balik. Misalnya begitu ya, itu untuk contoh latar belakang pendidikan ya. Kadang-kadang kalau pendidikannya semakin tinggi kan sudah diajari bahasa asing juga ya, tapi sekarang anak TK pun sudah diajari kosakata bahasa asing ya. Jadi sekarang anak TK juga untuk beberapa kosakata bahasa Inggris juga sudah paham. Untuk beberapa kosakata mungkin bahasa Arab juga mereka sudah paham ya. Tapi ini ya yang zaman dulu itu kan terlihat ya, orang yang sekolah dengan yang tidak sekolah.
Lalu yang terakhir, ini hubungan penutur dan petutur. Seperti tadi saya sampaikan, bahwa misalnya ketika saya berbicara dengan teman, tentu akan berbeda dengan ketika saya berbicara dengan atasan saya, ya, dengan Pak Presiden, dengan siapa lagi, ya, tentu berbeda. Jadi misalnya, mas-mas dan mbak-mbak yang ngobrol sama teman kan santai, ya, ragam bahasanya. Entah itu pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang lain. Tapi ketika berbicara dengan dosen, ya mungkin ya sedikit ada bedanya ya, meskipun mungkin sudah dekat hubungannya, sudah akrab begitu kan, tetap tidak sebebas dengan teman ya kan. Mungkin kalau biasanya menggunakan bahasa daerah begitu dengan teman, pakai bahasa Jawa, dengan dosen menggunakan bahasa Indonesia ya, atau bahasa Kromo begitu kalau menggunakan bahasa Jawa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk ragam bahasa berdasarkan penutur dan petutur. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, kalau bisa kita berlanjut ke ini ya, ragam bahasa berdasarkan situasi. Tadi ada yang menanyakan, kalau berbicara menggunakan bahasa campur-campur itu bagaimana, Bu? Pertanyaannya Mas Adi ya. Kadang campur bahasa Inggris mungkin ya. Kadang campur-campur apalagi, itu baik atau tidak? Nah, ini situasinya itu bagaimana, kita berbicara dengan siapa. Kalau situasinya formal dan dalam lingkungan bahasa Indonesia, ya berarti pergunakanlah bahasa Indonesia yang formal, yang baku ya. Jadi tidak boleh, bukan tidak boleh, hindari ya, dikurangilah campur-campurnya. Kalau misalnya terpaksanya memang istilah-istilah tersebut belum ditemukan di Indonesia, ya pergunakan bahasa asing tersebut, boleh dipergunakan, dicampur-campur, tapi kan ada etikanya ya. Ketika kita itu berbicara secara formal, kita menulis, kalau menulis itu kan misalnya ada bahasa asing itu mungkin tulisannya dimiringkan, misalnya seperti itu, ada etikanya ya. Tapi kalau semi formal bagaimana? Nah, semi formal lebih longgar ya daripada formal. Kalau formal tadi, misalnya contohnya di kegiatan-kegiatan kenegaraan ya, atau mungkin di bahasa-bahasa pengantar pendidikan, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan misalnya seperti seminar, konferensi dan sebagainya. Itu kan situasinya formal, pakaiannya juga formal ya, tidak boleh pakai sendal jepit, tidak boleh pakai kaos ya. Jadi pakaiannya juga formal, cara bicaranya juga formal. Kalau menulis ya tulisannya juga menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang baku. Kalau semi formal contohnya apa? Misalnya contohnya pembawa berita ya, pembawa acara itu kan dia awalnya menggunakan bahasa formal, tapi kemudian misalnya dia butuh wawancara dengan orang lain ya, agar ini ya menggunakan bahasa santai agar mudah dipahami ya, agar wawancaranya menjadi hidup begitu. Itu kadang-kadang mengubah ya cara bicaranya dari yang tadi formal, karena dua arah kan. Kalau searah formal gampang ya, tapi kalau dua arah formal mungkin ya kadang-kadang perlu disiasati dengan ragam yang santai. Lalu yang ketiga, ini ketika situasinya santai, ini contohnya ini ya, misalnya ketika di warung atau mungkin di angkringan ya bisa. Nah ini menggunakan bahasa yang santai. Bahasa yang santai itu yang bagaimana? Ya mungkin kalau bahasa Jawa bisa pakai bahasa Jawa Ngoko, bahkan kadang-kadang manggil temannya saja pakai nama julukan ya, bukan nama asli. Mungkin masing-masing sudah punya cara panggil spesial ya dengan temannya. Terus pakaiannya juga santai ya. Jadi tidak terikat oleh
misalnya harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, itu berarti santai. Yang penting nyambung, yang penting paham ya. Nah, ini tadi yang ditanyakan Mas Adi, boleh ya kalau di ragam santai boleh saja ya dicampur-campur begitu. Tapi ya tetap harus lihat lawan bicaranya. Lawan bicaranya paham nggak dengan yang kita bicarakan? Misalnya sama-sama memiliki background menguasai bahasa Inggris ya, campur-campur bahasa Inggris nggak apa-apa. Tapi ketika kita berbicara di rumah dengan ibu kita, ibu kita nggak ngerti bahasa Inggris misalnya ya, atau simbah kita nggak bisa bahasa Inggris meskipun ragam santai ya, akhirnya kurang pas. Jadi harus mempertimbangkan situasi dan lawan tutur ya, lawan bicara ketika kita itu berbahasa. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke ragam bahasa berdasarkan media ya. Jadi bahasa itu juga berdasarkan cara penyampaiannya ya. Ada dua ragam ya, yaitu lisan dan tulisan. Nah, ragam bahasa berdasarkan media ya, lisan dan tulisan. Lisan itu berarti bahasa yang diproduksi dengan mempergunakan alat-alat ucap manusia ya. Alat ucap manusia itu apa? Ya berarti yang dari paru-paru ya. Ini kan kita mengapa kok orang bisa berbicara? Karena ada energi ya, energi udara berupa udara yang dihembuskan dari paru-paru kemudian masuk ke kerongkongan ya, di ujung kerongkongan ini kan ada pita suara ya, ada laring ya. Nah, itu nanti bisa buka, bisa nutup. Kemudian nanti masuk ke rongga mulut, masuk ke rongga hidung atau rongga hidung ya. Terus ada alat-alat artikulasi ya yang ada di dalam rongga mulut atau rongga hidung kita. Nah, itu nanti yang akan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Itu namanya ragam bahasa lisan ya, atau istilahnya itu linguistik artikularis ya. Jadi karena diartikulasikan dengan alat-alat artikulasi begitu. Nah, ada juga ragam bahasa berdasarkan cara penyampaiannya itu dengan media tulis. Media tulis itu berarti media tulisan ya. Jadi bisa ditulis menggunakan pulpen, menggunakan pensil, menggunakan spidol begitu, atau menggunakan keyboard aja ya kalau di laptop atau di HP itu kan. Bahkan sekarang ini ya kalau dulu keyboardnya harus benar-benar keyboard, kalau sekarang layar sentuh begitu. Itu bisa ya. Nah, itu bisa berupa dua-duanya ya, baik lisan maupun tulis itu bisa berupa baku dan tidak baku. Kalau bahasa lisan, ragam lisan yang baku itu yang seperti apa? Berarti ragam bahasa lisan yang ini, yang tadi ya, di dalam forum-forum resmi tadi, misalnya ketika berpidato, ya itu kan menggunakan bahasa yang baku. Kalau bahasa yang tidak baku, misalnya tadi ketika kita itu ngobrol dengan teman ya, menggunakan bahasa-bahasa santai, berarti menggunakan bahasa yang tidak baku. Kalau untuk tulisan bagaimana? Untuk ragam bahasa tulis, untuk bahasa baku itu misalnya ini buku-buku pelajaran atau mungkin surat menyurat antar perusahaan bisa, atau mungkin surat keputusan begitu ya. Itu bahasa baku. Yang tidak baku misalnya majalah-majalah remaja begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tapi jangan masalah presensi ya. Presensinya sudah saya tutup jam 11.30, jadi sudah tidak bisa presensi. Tadi yang tidak bisa presensi tadi siapa ini? Boleh nanti saya presensikan, tapi ada syaratnya ya. Harus
merangkum salah satu isi mata kuliahnya itu apa yang ditangkap apa, nanti disampaikan ya di akhir kuliah bisa apa tidak. Kalau tidak bisa ya tidak saya ubah presensinya. Terus ini ya, bahasa lisan itu apa? Bahasa tulis apa? Tadi sudah saya sampaikan bahwa bahasa lisan itu adalah bahasa yang dilafalkan, ya, dilafalkan melalui alat-alat artikulasi tadi ya, yang dari sumber energinya dari paru-paru tadi ya, berupa udara yang dihembuskan tadi, sehingga kalau tidak diucapkan dengan lisan, misalnya berupa tepuk tangan atau mungkin dengan menggeleng, mengangguk, ya, itu bukan bahasa lisan, itu bahasa isyarat dan tidak kita bahas. Jadi yang kita bahas di sini ini ragam lisan yang dilafalkan ya melalui alat-alat bicara tadi. Nah, pelafalan itu kan nanti bisa ini ya, bisa menentukan ini baku atau tidak baku. Pemilihan katanya, urutan berbicaranya itu kan bisa ditandai ya bahwa ini baku, ini tidak baku. Kalau ragam tulis ini bisa dilihat tata bahasanya, kosakatanya, dan ejaan. Ejaan itu berarti cara penulisannya ya. Ini untuk bahasa lisan itu kan, kalau misalnya sudah diucapkan udah selesai ya, sudah tidak membekas lagi. Tapi kalau bahasa tulis itu kan, misalnya tulisannya masih ada ya, kapan-kapan masih bisa dibaca lagi. Jadi untuk ragam lisan ini terbatas oleh waktu, ruang dan waktu. Kalau ruangnya sudah habis, waktunya sudah habis, ya sudah tidak bisa didengar lagi. Tapi kalau bahasa tulis ini kan selama tulisannya masih ada, ya masih bisa dibaca ya. Kecuali tadi yang bahasa lisan direkam nanti diputer, nah itu beda ya. Berarti sudah bukan bahasa lisan, tapi itu bahasa rekaman, bahasa lisan yang direkam. Bahasa lisan dan tulis. Lalu ini untuk ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi bisa dibedakan menjadi dua ya, yaitu ragam bahasa umum dan ragam bahasa khusus. Ragam bahasa umum ini merujuk pada percakapan sehari-hari ya. Ini yang penting komunikatif, tidak mempertimbangkan kelengkapan bentuk, dan sering dibentuk tidak melalui perencanaan khusus. Bahkan tadi campur-campur pun nggak masalah ya, asal lawan bicaranya ngerti ya nggak masalah. Orang berbicara campur-campur bahasa Inggris nggak masalah. Tapi mungkin yang masalah itu kadang-kadang yang denger itu merasa nggak sreg ya. Ih, orang kok gaya banget gitu ya. Ada teman saya itu ada yang dia itu tidak menguasai bahasa Jepang ya, tapi ada teman lain yang dia itu menguasai bahasa Jepang, terus kalau berbicara di depan banyak orang, itu seringkali dia itu berbicara menggunakan bahasa Jepang dengan temannya lain yang bisa berbahasa Jepang. Sehingga teman saya yang tidak berbahasa Jepang itu ada kesan, kok gaya ya, kayak gitu ya. Jadi itu kan berarti situasinya tidak pas ya. Jadi ketika berbicara di depan orang lain yang di situ tidak menguasai suatu bahasa tertentu ya, agar tidak menimbulkan salah paham, tidak ada kesan gaya atau mungkin kesan yang nggak baik begitu ya, gunakan saja bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang. Kecuali misalnya memang ingin berbicara khusus begitu ya, berbicara berdua ya jangan di depan orang banyak begitu. Bicaranya ini pas ketika berdua itu silahkan berbicara dengan sesuka-suka mereka ya, tapi kadang-kadang itulah yang membuat orang salah paham ya, pemilihan kata itu juga kadang-kadang menimbulkan orang salah paham. Ini kan tidak dibentuk melalui perencanaan khusus ya, jadi memang apalagi sekarang ini pengaruh medsos itu ya, terus banyak orang yang sedikit-sedikit tersinggung ya, terus mengkategorikan, oh ini hate speech gitu ya. Padahal dulu undang-undang ITE itu kan dibentuk pada masa Presiden SBY itu kan
fungsinya itu kan untuk menjerat penipuan-penipuan melalui media elektronik. Misalnya tadi ya, orang seperti menghipnotis melalui pesawat telepon, atau mungkin mengirim pesan ya, minta dikirim sejumlah uang dengan penipuan-penipuan ya, berkedok macam-macam ya, dapat hadiah, dapat apa. Nah, menghipnotis orang. Nah, sebenarnya kan Undang-Undang ITE itu kan awalnya dibentuk untuk itu ya, ruhnya. Tapi ya sekarang jadi kacau ya. Jadi setiap orang tersinggung kemudian hate speech ya. Orang tersinggung dengan pembicaraan orang lain dilaporkan di polisi. Padahal kan nggak boleh ya, hanya gara-gara salah bicara, gara-gara kalau nggak setuju ya udah ya. Mungkin di counter ya. Misalnya ada yang mengatakan apa yang sekarang baru heboh itu, wayang haram gitu ya. Ada yang mengharamkan wayang. Ya bagi dia haram ya udah gitu. Tapi bagi yang nggak setuju ya, misalnya dia tidak setuju ya diungkapkan saja ya, nggak usah kemudian membuat situasi makin keruh ya. Itu ada seorang budayawan ya, Sujiwo Tejo, itu ditanya, Mbah, kan ada yang nyapa dengan kata Mbah, senang tidak banyak yang membela wayang begitu. Tapi Sujiwo Tejo menjawabnya dengan, aku malah sedih gitu, karena tanpa ditenggelamkannya pun wayang juga suatu saat akan tenggelam kalau generasi muda sekarang sudah tidak mau peduli sama wayang ya. Jadi tahu tokoh wayang saja tidak, tahu ceritanya saja tidak. Bahkan anak-anak muda sekarang kan mereka lebih senang budaya-budaya asing ya. Senang K-pop, J-pop ya, bahkan ada yang terus terang bilang saya itu wibu gitu ya. Jadi kalau dengan budaya asing itu udah tergila-gila, dengan budaya sendiri nggak paham. Nah, ketika ada orang yang mengharamkan wayang, nah, pada marah-marah semua. Harusnya introspeksi ya, bagaimana agar wayang itu tidak sampai punah. Nah, itu harus kita lestarikan. Caranya bagaimana? Dipikirkan ya, bersama-sama. Mungkin ya, kalau di bangsa Jepang itu kan dulu mereka itu bangsa yang kreatif ya. Misalnya agar sejarah itu gampang dipahami begitu, itu dibuat versi komiknya ya. Jadi tidak melulu menggunakan bahasa baku, bahasa yang kaku ya dalam menyampaikan isi dari sejarah, tapi juga dibuat kartunnya, komiknya begitu. Jadi orang akan lebih gampang dalam memahami sesuatu ya. Anak kecil itu dengan bahasa-bahasa anak-anak mereka akan paham begitu. Jadi tidak langsung yang penting kontra, marah-marah, tapi tidak ada ininya ya, tindakan nyata, main lapor ya. Harusnya seperti itu ya. Itu bahasa umum. Dan yang bahasa khusus ini bahasa yang dibentuk dengan pertimbangan secara khusus dan cermat berdasarkan konteks dan kompetensinya ya. Bahasa khusus di sini yang akan saya sampaikan ini ada dua ya secara garis besar, yaitu bahasa sastra dan bahasa non sastra. Kalau mendengar kata sastra begitu, yang ada di benak kalian apa? Ada yang mau berpendapat? Boleh di sini, agar kita dua arah ya kuliahnya ya, tidak melulu saya yang berbicara. Oh ya, tadi yang mau presensi tadi kan telat ya. Masih bisa mendengar suara saya? Kalau bisa mendengar, presensinya nanti saya ubah. Firstio, ada Firstio. Ada? Ada tidak? Firstio Mahendra. Masih di ruang Zoom? Saya nggak mau ubah loh kalau tidak bersuara ya di dalam perkuliahan. Firstio. Udah Bu, Firstio, sinyalnya susah Bu, dia Bu. Susah sinyalnya.
Jadi kan berarti nggak bisa ikut perkuliahan ya? Cuman bisa chatting aja. Dari tadi Hmm? keluar masuk, Bu. Dari tadi dia keluar Dari mana ini aslinya? keluar Firsto Mahendra ini. Dari mana asalnya? di Jogja, udah di Jogja, Bu. Jogja. Ya, gimana ya? Udah di Jogja. Ya. Ya aslinya Gresik, tapi udah di Jogja, Bu. Ya, jadi begini, namanya perkuliahan itu kan berarti mengikuti ya. Kalau misalnya tidak mengikuti perkuliahan, ya berarti tidak dianggap hadir ya. Apapun alasannya, ya mungkin paling pol nanti saya ganti izin ya, karena sinyalnya susah begitu. Tapi kalau saya panggil tidak hadir, ya berarti tidak hadir ya. Ini kan tadi mungkin hanya bisa masuk beberapa menit gitu ya. Keluar lagi. Sebenarnya kan bisa ya cari tempat yang ada sinyalnya ya. Ini masing-masing di mana? Ini online-nya. Di kos atau di mana? Di rumah, Bu. Di rumah. Di kos, Bu. Ada yang di kos, ada di rumah. Sebenarnya juga di tempat-tempat umum kan juga ada free wifi ya, tapi mungkin susah. Kalau Zoom itu kan biasanya ada yang paket Zoom ya, paket belajar ya. Sinyal saya hilang. Sekarang Mbak sudah bisa dengar suara saya? Firstio. Panggilannya apa ini? Bisa, Bu, bisa dengar. Firstio. Bahasa Iya. Inggris. Firstio, ya. Iya, Bu. Ya. Di mana ini posisinya sekarang? Di Jogja, Bu. Di Jogja. Aslinya dari mana, Mas? Dari Gresik, Jawa Timur. Dari Gresik. Sekarang kok bisa jelas? Dari mana sekarang? Ya. Sekarang dari mana? Tempatnya sama, Timbul Tenggelam atau bagaimana? Atau pindah-pindah ini biar dapat sinyal yang Pindah-pindah, bagus? Bu. Oh, sekarang udah dapat sinyal yang bagus ya? Iya. Ya, jadi bisa. Sekarang saya minta ini ya, minta pendapat nanti presentasinya saya ubah deh, nggak apa-apa. Ini kalau mendengar kata sastra itu apa yang ada di benak Mas Fistio? Sastra. Sastra itu apa sih sebenarnya? Halo? Hilang lagi. Hilang lagi. Mas Ari Fernandes, coba sastra itu apa, Mas? Apa, Bu? Apa? Sastra itu apa sih? Sastra. Sastra itu menurut saya kayak kata-kata gitu, Bu. Kata-kata yang bagaimana? Kata-kata yang dirangkai sedemikian rupa sehingga membuat sebuah kalimat yang bagus gitu. Yang bagus, yang indah gitu. Indah. Ini contohnya apa? Ada puisi ada puisi dan prosa. Oh iya, prosa. Prosa itu karangan ya, puisi itu ya nanti ada yang bisa dilagukan juga ya. Lagu-lagu itu kan sebenarnya bentuk puisi ya kan. Jadi memang benar ya tadi ya Mas Ari. Kok ada Fernandesnya dari mana? Dari NTT atau dari mana? Enggak, Bu, saya Jawa dari Cilacap. Oh, kok ada Fernandesnya? Nama ini? Nama apa? Bapak saya suka bola, Bu. Bagaimana? Bapak saya suka bola jadi dinamai Fernandes. Dulu ada pemain namanya Fernandes katanya. Oh begitu, karena ini ya idola ya. Iya, Bu. Ya, saya kira karena ini apa keturunan mana? Kan ada ya. Saya punya dosen tuh ada namanya pakai Fernandes dari Flores ya. Pak Inyo Fernandes. Nah, ini sastra ya, tadi benar. Sastra itu ada
segi emosinya ya. Jadi ada selain secara rasional juga ada emosinya. Jadi ada nilai rasa yang diutamakan, yaitu apa? Keindahan. Jadi agar terkesan indah itu bahasa itu bagaimana ya? Berarti pemilihan katanya itu tertentu ya, tidak semua kata berbeda dengan kata sehari-hari penggunaan katanya. Misalnya lagu-lagu itu kan juga dipilih ya beberapa kata-kata yang kira-kira dapat menghasilkan lirik yang indah. Puisi juga bahkan kadang-kadang disertai juga dengan pengulangan-pengulangan kata agar nilai rasanya, emosinya itu sampai begitu. Misalnya apa? Puisi aku, puisi akunya Chairil Anwar. Tidak, kalau tiba waktuku, tidak, aku ingin tidak seorang pun yang menggangguku ya. Jadi ada kuku-kukunya ya. Kemudian prosa itu juga banyak juga ya. Ada beberapa mungkin kata-kata ikonik begitu yang membuat prosa itu agar terlihat indah ya. Beda dengan percakapan sehari-hari, bahasa sehari-hari. Mungkin ada apa novel atau mungkin ada drama yang di situ itu ada sisi emosinya ya. Bahkan mungkin kalau dulu di sinetron itu ada beberapa tokoh yang dia itu punya kata-kata khusus tersendiri sampai penontonnya itu hafal gitu. Dulu ada drama apa itu Gerhana begitu. Tokohnya itu siapa tuh? Saya lupa, itu sering mengatakan pusing begitu ya. Nah, itu seperti kata-kata ikonik ya. Kemudian di samping bahasa sastra itu ada bahasa non sastra. Bahasa non sastra ini contohnya adalah bahasa administratif, kemudian bahasa jurnalistik dan bahasa ragam ilmu ya. Nah, kita akan bahas yang bahasa non sastra karena untuk bahasa sastra ini tidak perlu kita ini ya. Tidak perlu kita perdebatkan lagi ya, karena ini alat ukurnya adalah perasaan ya, emosi begitu. Jadi mungkin tiap orang seleranya beda-beda. Jadi ini alat ukurnya susah ya. Ini orang yang tahu seni yang bisa menilai ini bahasa itu indah atau tidak. Gitu. Kalau saya sih kalau banyak orang yang suka berarti ya indah. Lagu-lagu itu kalau laris berarti dia indah ya. Berarti bisa menyentuh setiap ini pendengarnya ya, sehingga banyak yang suka begitu. Tapi kalau ada lagu kok tidak laris ya, mungkin ya pesan yang disampaikan tidak menyentuh atau bahasa-bahasa yang dipergunakannya tidak menyentuh. Dan masalah tersentuh atau tidak perasaannya itu kan sangat-sangat subjektif ya. Ini tidak akan kita bahas. Yang akan kita bahas adalah yang bahasa non sastra. Yang pertama bahasa administratif. Ini ciri-cirinya apa? Ya, untuk bahasa-bahasa administratif, contohnya misalnya di dalam bahasa surat, ya, bahasa hukum, ini kan dia tuh sudah formatnya sudah baku. Bahkan kadang-kadang sudah ada template-nya ya, tinggal diganti saja. Misalnya bahasa surat undangan begitu, undangan rapat sudah ada formatnya, diganti saja tanggalnya, jamnya, tempatnya ya. Tapi kan secara keseluruhan isinya sama. Kemudian bahasa hukum itu kan juga sama ya. Misalnya untuk tindak kejahatan seperti ini nanti hukumannya apa itu sampai hafal ya untuk misalnya hakim, jaksa, panitera, orang-orang yang hadir di pengadilan, nah itu kan itu sudah hafal dengan beberapa pasal yang cukup laris yang sering disidangkan. Ya, rumusnya seperti itu ya. Kalau berbuat kesalahan seperti ini, hukumannya seperti ini. Terus pasalnya ini yang digunakan. Sehingga untuk bahasa-bahasa administratif ini yang penting adalah tegas ya. Tegas dan tidak berbelit-belit kecuali yang bersifat privat. Privat ini apa ya? Hubungannya pribadi, misalnya apa? Minta tolong privat ya. Kalau minta tolong kan paling tidak ya tanya kabarnya dulu ya, tidak langsung to the point. Saya minta tolong ini ya, paling tidak ya mengucapkan salam, kemudian apa mendoakan agar sehat terus ya, kemudian baru minta tolong apa begitu ya. Itu untuk bahasa-bahasa administratif yang
bersifat pribadi. Tapi kalau yang bersifat umum ini harus tegas dan tidak berbelit-belit. Lalu mono-interpretable ya. Jadi ketika orang membaca itu tidak bingung, misalnya bahasa baku untuk hukum ya, misalnya tersangka ini sudah jelas belum dia dinyatakan bersalah dan hukumannya apa. Nah, itu sudah harus jelas ya ditulis di situ. Atau Pak Hakimnya membacakan seperti itu dengan kata-kata yang jelas, tegas ya, dan satu interpretasi ya. Jadi jangan sampai orang salah sangka. Oh, jadi dia itu dianggap tidak bersalah. Hukumannya tidak ini ya, tidak jelas hukumannya apa. Kan harus jelas ya. Kemudian yang kedua ini bahasa jurnalistik ya. Bahasa jurnalistik, ciri-cirinya yang pertama jelas harus singkat ya. Singkat, padat, sama tadi mono-interpretable. Singkat itu berarti tidak berbelit-belit. Bahkan karena saking singkatnya, saking simpelnya, itu kadang-kadang ada beberapa format yang dihilangkan. Misalnya awalan me ya, yang sering dihilangkan. Misalnya menulis itu diganti dengan tulis saja, membaca dengan baca gitu. Menangis dengan tangis. Banyak yang seperti itu ya di bahasa-bahasa jurnalistik. Kemudian juga padat, bahasanya itu kan padat, informasi yang disampaikan padat ya, jadi tidak bertele-tele. Mau menyampaikan A ya langsung ya. Nah, mono-interpretable, jadi jangan sampai membuat orang itu bingung. Ini adalah ciri-ciri bahasa jurnalistik yang ideal, tapi pada kenyataannya sekarang banyak bahasa jurnalistik itu yang tidak ideal, jadi memang apa ya, banyak yang mengarah ke hoax, yang mengarah ke apa, ngerumpi ya, kemudian juga kadang-kadang kayak menjebak pembaca antara judul dengan isi kadang-kadang lain begitu. Lalu kadang-kadang judulnya nggak jelas, jadi orang jadi bertanya-tanya begitu. Nah itu ada bahasa jurnalistik yang seperti itu ya, itu berarti bahasa jurnalistiknya itu masih kacau. Jadi memang mungkin dia sengaja cari sensasi ya, tulisannya dibaca orang, jadi dengan cara-cara yang menyalahi kode etik jurnalistik. Tapi ada juga ya banyak ya bahasa jurnalistik yang sudah memenuhi ini. Saya kalau baca jurnalistik ya, baca berita itu saya pilih. Jadi saya tidak mau setiap berita itu saya baca. Saya hanya pilih beberapa berita ya tertentu saja yang saya percaya. Ada yang tidak saya percaya, jadi saya nggak mau baca ya. Jadi kita harus punya rujukan tersendiri ya. Jangan mudah terkecoh dalam kondisi seperti ini. Kadang sekarang itu di medsos itu kan banyak sekali buzzer-buzzer ya yang dikerahkan. Jadi untuk memperkeruh suasana. Misalnya tadi ya masalah wayang tadi itu banyak yang kemudian sampai akhirnya mengarah ke perpecahan begitu. Jadi sampai kata-katanya itu enggak ini ya, tidak pantas untuk dituliskan begitu. Jadi semakin memperkeruh suasana. Padahal ya kalau tadi Sujiwo Tejo ya harusnya ya malah introspeksi ya, kenapa ada pendapat seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ini bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah ini banyak ya. Ilmiah itu ada di bidang pertanian, kedokteran, bahasa itu linguistik ya. Di bidang teknologi saya kira juga banyak ya bahasa-bahasa ilmiah di dalam teknologi. Jadi ini masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri ya setiap bahasa. Kalau secara umum ini harus memenuhi unsur kelengkapan bentuk. Kemudian tidak berbelit-belit, mono-interpretable, dan lebih bersifat rasional. Nah, ini nanti akan dapat kita temukan di dalam teori ini, kalimat efektif. Mungkin pertemuan kelima, kalau tidak salah ya. Nanti kita akan perdalam ya, kalimat efektif itu apa, cara pembuatannya seperti apa. Yang jelas, di dalam bahasa ilmiah ini kadang-kadang antara satu sudut pandang ya, misalnya dari bidang
ilmu, misalnya ilmu linguistik, ilmu bahasa dengan ilmu hukum, ilmu sosial itu kadang-kadang ada kata-kata yang istilah sama ya, tapi maknanya berbeda. Misalnya intervensi ya, kalau di dalam linguistik itu kan intervensi itu kan mencampurkan berbagai macam bahasa ya. Jadi apa ya? Kayak tadi ya, yang ditanyakan Mas Adi tadi ya, kalau orang mencampur-campurkan bahasa apa namanya? Nah itu kalau di dalam, itu benar apa tidak, baik atau tidak. Nah itu kalau di dalam ilmu linguistik kan namanya intervensi. Tapi kalau di dalam mungkin ilmu HI, intervensi antar negara berarti campur tangan. Nah, itu dari bidang istilah ya, ditinjau dari istilah. Tapi kalau ditinjau dari cara pembuatan kalimat efektifnya nanti sama ya. Nanti untuk kalimat efektif akan kita bahas tersendiri. Oke, waktunya sudah habis ya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Halo. Ini pada masih Iya, Bu. Iya, Bu. ya. Cukupkan sampai di sini ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Kita minggu depan materinya tentang ejaan, tapi nanti sebelum kuliah nanti saya akan minta pendapat ya dari 1 atau 2 orang tentang perkuliahan kita hari ini ya, untuk nambah poin juga bagi yang bisa menceritakan. Jadi dipersiapkan saja ya bagi yang ingin mereview perkuliahan hari ini. Oke, saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bu.